Halo teman-teman, selamat datang di channel Pucin Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 9. Samantha membelai wajah Edward dengan lembut. Wajah pria kecil itu memang sangat mirip dengan pria yang dia temui tadi. Dia membaringkan tubuhnya di atas ranjang dan menatap langit kamarnya. "John, pergi kemana sih?" Samantha memejamkan matanya dan menarik nafasnya dengan berat. Pria ini benar menyebalkan, datang seenaknya dan membuat masalah, sekarang pergi seenaknya dan meninggalkan masalah, pikirnya kesal. John memandangi setumpuk kertas yang ada di atas mejanya dan mulai mempelajari lembar demi lembar kertas yang ada di depannya itu. Setelah dari klub malam dia tidak kembali ke rumah Samantha karena asistennya mengatakan jika ada dokumen penting yang harus dia tanda tangani. Bahkan untuk menghubungi ponsel wanita itu pun dia tidak bisa karena selama ini Samantha tidak mau memberitahukan nomor ponselnya. John berharap Edward tidak menangis saat mengetahui dirinya tidak ada. Dia harus meninggalkan mereka untuk segera menyembuhkan ingatannya. Dia tidak mau menunda lagi karena sangat berbahaya jika dia lupa dengan orang di sekitarnya. "Master, ini dokumen yang harus Anda tanda tangani." Billy menyodorkan beberapa dokumen di depannya. John mengambil dokumen yang diberikan Billy dan mulai melihatnya. "Jam berapa keberangkatanku?" tanyanya. "Jam 3 pagi bos." "Apa, kenapa tidak sekalian jam 12 malam?" katanya kesal. Billy menyodorkan sebuah tanda pengenal palsu padanya. "Memangnya apa yang telah aku lakukan pada mereka?" tanyanya. "Jadi kau sudah tahu siapa pembunuh itu?" tanyanya. Billy menggeleng, sangat sulit mencari tahu apalagi kedua mayat itu dibawa oleh pihak berwajib. Waktu ke klub malam saja Billy membawa segerombolan pengawal untuk mengikuti dan menjaganya. "Billy, dengarkan aku," pintanya. "Yes, Master." Billy mengangguk, dia mengerti dengan maksud bosnya. "Tapi Master, apalagi?" Tidak ada." Billy ragu untuk bertanya pada bosnya dan dalam hatinya bertanya, apa bosnya tidak menyadari sesuatu tentang anak itu? Seharusnya bosnya tahu saat melihat wajah Franz yang sangat mirip dengan anak yang dia bawa kemarin. Tapi Billy tidak berani menanyakannya. Bukan saja dia takut pada bosnya, tapi dia juga berpikir saat ini bosnya belum bisa mengingat siapapun. Jika nanti ingatannya sudah kembali pasti dengan sendirinya bosnya itu akan menyadari kemiripan kedua orang itu. Dia berharap saat dia pergi nanti, Samantha dan Edward baik-baik saja. Dan keesokan harinya, Edward sudah siap untuk pergi ke sekolah pagi itu. Dia sudah sarapan dan siap pergi ke sekolah bersama dengan BBN. "Mommy," Edward berlari ke arah Samantha dan memeluknya. Dia juga mencium pipi ibunya. "Edward sayang, jangan nakal ya di sekolah," pesan ibunya. "Of course Mom." Samantha memeluk tubuh Edward dengan erat. Samantha juga tidak tahu kemana perginya John dan dia terpaksa membohongi Edward agar anak itu tidak menangis. "Ayo sayang, nanti kita terlambat," ajak Auntie Anne. Edward segera melepaskan pelukannya dan kembali menciumi wajah Samantha. "I love you Mom," bisik anak itu. "Oh boy, Mommy love you honey." Samantha mencium pipi Edward dan mengusap kepala Edward dengan lembut, sedangkan sebuah senyuman menghiasi wajahnya. Edward segera berlari ke arah Anne yang telah menunggunya di depan pintu. Wanita itu telah siap dengan tas sekolah Edward di tangannya. "Kami pergi ya," kata Anne. "Ya, hati-hati." Samantha berdiri di depan pintu rumahnya, dan memperhatikan mereka juga melambaikan tangannya kepada mereka. Setelah itu dia menutup pintu rumahnya kembali dan hendak berjalan menuju ke dalam dapurnya. Tapi belum juga kakinya melangkah jauh
tiba dia mendengar suara teriakan Edward dan Anne di luar sana. Dengan cepat wanita itu membuka pintu rumahnya dengan kasar dan sangat kaget saat melihat Edward dan Anne yang belum begitu jauh dari rumahnya. Samantha berharap ada orang yang mau menolong dan mencegah para pria itu agar tidak membawa Edward pergi darinya. Dia berlari sekuat tenaga tapi tiba-tiba sebuah mobil berwarna hitam berhenti di belakang orang yang sedang menggendong Edward. Dia semakin berlari dengan kencang dan dia berharap dia segera sampai untuk melawan orang itu dan menyelamatkan Edward. Tanpa ragu, pria itu menembakkan senjata apinya ke arah pria yang memegang Edward tepat di kepalanya. Pria itu langsung tersungkur ke bawah dan Edward jatuh di atas tubuhnya karena pria itu langsung mati di tempat itu juga. Bunyi letusan senjata api yang begitu keras membuat warga di sana berhamburan keluar untuk melihat apa yang terjadi. Perumahan yang sepi itu tiba-tiba menjadi ramai dan para warga di sana mulai panik saat melihat pria yang mati tergeletak di jalanan. Beberapa warga di sana mulai menghubungi polisi untuk melaporkan kejadian di sana. Sedangkan pria yang memegang Anne langsung melarikan diri melihat rekannya ditembak mati. Para pria tadi langsung mengejar orang yang melarikan diri itu dan meninggalkan tempat itu begitu saja. Samantha berdiri dengan wajah pucat saat melihat pria yang menggendong Edward tersungkur di jalan dengan bersimbah darah. Tapi itu bukan masalahnya. Edward tergeletak bersama pria yang bersimbah darah itu dan tidak sadarkan diri. Dengan cepat, Samantha berlari ke arah Edward dan menggendongnya. "Edward sayang, bangun," panggilnya ketakutan. Samantha guncang tubuh Edward dan menangis melihat Edward tidak sadarkan diri. "Sayang, bangun," panggilnya lagi. Karena Edward tidak juga merespon panggilannya, Samantha segera bangkit berdiri dan membawa Edward dalam gendongannya. Samantha berlari dengan cepat sambil menangis untuk mencari taksi. Samantha terus memeluk tubuh kecil Edward dan terus menangis saat di dalam taksi yang dia stop dengan paksaan. Tadinya taksi itu sedang membawa penumpang dan tidak mau berhenti saat melihat Samantha melambaikan tangannya. Tapi Samantha tiba berdiri di depan taksi itu sehingga mobil taksi itu berhenti mendadak. Jadi dia terpaksa mengambil resiko menghentikan taksi itu dengan berdiri di tengah jalan agar taksi itu berhenti. Penumpang taksi itu mengerti dan membiarkan Samantha menaiki taksi itu untuk ke rumah sakit. Dengan cepat dia berlari dan memanggil dokter saat sudah tiba di dalam rumah sakit. Dokter, tolong anakku," teriaknya. Seorang suster dan dokter yang sedang bertugas langsung menghampirinya dengan sebuah ranjang yang mereka bawa. Samantha segera membaringkan Edward di atas ranjang dengan hati-hati. "Apa yang terjadi?" tanya dokter itu. "Aku tidak tahu," jawabnya sambil menangis. Dokter dan suster itu segera mendorong Edward menuju ruangan gawat darurat. Samantha ingin mengikuti mereka masuk tapi suster itu menahannya dan menutup pintu ruangan itu. Samantha hanya bisa menangis dan duduk di atas kursi dengan perasaan ketakutan. Dia takut jika terjadi sesuatu dengan Edward. Dia hanya melihat pria yang mati itu menempelkan sesuatu di hidung Edward dan dia tidak tahu itu apa. "Ya Tuhan, selamatkanlah Edward," gumamnya dengan lirih. Saat itu tiba suster tadi berlari keluar dari ruangan itu dengan panik. Wajah Samantha semakin pucat, dia sangat ingin melihat apa yang terjadi di dalam tapi tidak diperbolehkan. Dia hanya bisa menangis dan berdoa dalam hati, baginya Edward adalah segalanya, hidupnya dan masa depannya. Tidak lama kemudian perawat itu kembali lagi dengan seorang dokter yang terlihat lebih tua dibanding dokter tadi. Mereka masuk ke dalam dengan cepat dan beberapa saat kemudian Samantha dapat mendengar suara panik para dokter yang berada di dalam sana. "Cepat,
Ambil alat pemacu jantungnya, seorang dokter berteriak demikian. 1, 2, mulai, terdengar suara dokter yang lain. Lutut Samantha langsung lemas saat mendengar itu. Sebenarnya apa yang terjadi dengan Edward? Dia hanya bisa meringkuk di atas lantai, memeluk dirinya dan menangis karena bayang yang menakutkan terus berputar di kepalanya. "Dokter, bagaimana dengan anakku?" tanyanya dengan panik. "Tenang Nyonya, anak Anda sudah tidak apa-apa," dokter itu mencoba menenangkannya. Mendengar itu Samantha bernafas dengan lega. "Tapi boleh kami tahu apa yang terjadi?" tanya dokter itu. "Aku tidak begitu tahu. Saat aku keluar dari rumah seorang pria menempelkan sesuatu di hidungnya dan Edward sudah tidak sadarkan diri," jelasnya. Dokter itu mengangguk mengerti. "Untunglah dapat dibawa dengan cepat karena jika terlambat beberapa menit saja mungkin kita tidak bisa menolongnya lagi." Jantung Samantha bagai diremas mendengarnya. "Maksud dokter?" Samantha bagai disambar petir, andai saja dia terlambat. Jadi, bagaimana dengan Edward?" tanyanya dengan ketakutan. "Tenang saja, dia sudah melewati masa kritisnya. Sekarang kita hanya bisa menunggunya sadar dari pengaruh obat bius itu," jelas dokter itu lagi. "Terima kasih, boleh aku masuk?" tanyanya. Dokter itu menjawab dengan sebuah anggukan. Samantha segera mendorong daun pintu itu dengan tidak sabar, dia sangat ingin melihat keadaan Edward. Saat pintu itu terbuka seorang dokter yang lain sedang memasang selang di hidung Edward dan suster tadi sedang membantunya. Samantha berdiri di depan pintu ruangan itu seperti manekin, dia sangat sedih dengan apa yang telah dialami oleh Edward. "Nyonya, jangan khawatir, anak Anda sudah baik saja," hibur suster itu. Anne berlari dengan cepat melewati koridor rumah sakit untuk menuju ruangan Edward dirawat. Setelah mendapat telepon dari Samantha, wanita itu segera bergegas menuju rumah sakit yang telah diberitahu oleh Samantha. Samantha juga memintanya membawakan pakaian untuk Edward dan untuknya, tidak lupa dia juga meminta Anne membawakan alas kaki dan tasnya. Anne terengah saat tiba di ruangan Edward dan dengan cepat dia masuk ke dalam untuk melihat kondisi pria kecil asuhannya itu. Tapi yang pertama kali tertangkap oleh pandangannya adalah Samantha, wanita itu hanya duduk melamun di sisi Edward. Tampangnya sangat berantakan, rambutnya acak-acakan seperti orang gila, bahkan dia masih menggunakan pakaian tidurnya. Samantha masih menangis sambil memandangi Edward. Wanita itu bahkan mengusap air matanya yang terkadang jatuh dari matanya. Gumpalan tisu bertebaran di sekitarnya dan hal itu menunjukkan jika wanita itu tidak berhenti menangis sedari tadi. Anne merasa sangat iba padanya, dia segera menghampiri Samantha dan menyentuh bahu wanita itu dengan lembut. "Sam, bagaimana dengan keadaan Edward?" tanyanya. Samantha mendongakkan kepalanya dan melihat ke arah Anne dan tanpa Anne duga, Samantha langsung memeluknya dan menangis sesegukan. Dia sedang butuh sandaran, dia sudah menangis sedari tadi tapi hatinya tidak juga tenang. Seperti seorang ibu, Anne memeluk tubuh Samantha dan mengusap punggungnya dengan lembut. Anne tidak berkata apa-apa. Dia tahu Samantha hanya perlu tempat bersandar untuk menumpahkan air matanya. Setelah Samantha mulai tenang, Anne mulai memberanikan diri untuk berbicara. "Sam, tenanglah. Edward pasti tidak apa-apa," hiburnya. "Auntie, sebenarnya apa yang terjadi tadi?" tanyanya. Sungguh dia sangat penasaran, apa yang telah terjadi dan kenapa kedua pria itu memberi Edward obat bius. Anne menghela nafasnya dan mendekat ke arah Edward. Dia sendiri juga tidak tahu karena kejadian tadi begitu tiba-tiba. "Bagaimana keadaan di sana sekarang, Auntie?" tanyanya lagi. Wajah Samantha langsung pucat, dia langsung teringat dengan Stella. Wanita itu berkata akan mengambil Edward dengan caranya.
Apakah semua ini perbuatan Stella Loren? Kecurigaannya hanya pada wanita itu saja dan dia rasa memang Stella yang melakukannya. Samantha mengepalkan tangannya dengan erat, dia menunduk dan menggigiti bibirnya. Anne menyentuh kepalanya dan mulai merapikan rambutnya. Dia benar iba melihat keadaan Samantha. "Sam, apa kau punya musuh?" tanya Anne. "Tidak ada, Auntie," jawab Samantha sambil menggeleng. "Apa kau sudah meminta Tuan John untuk kembali?" tanya Anne lagi. Anne menghela nafasnya dan mengikat rambut Samantha ke belakang supaya rapi. "Jangan memikul beban sendirian, Sam. Tempat itu sudah tidak aman, jadi sebaiknya kau pindah rumah," saran Anne. "Apa aku tidak bisa tinggal di sana lagi?" tanyanya dengan lirih. Jujur saja, jika harus pindah dia harus mencari tempat yang nyaman dan murah sesuai dengan kemampuannya. Samantha mulai berpikir, benar, entah siapa yang mengutus para pria itu, tapi berkat mereka Edward dapat selamat dari penculikan. Entah kenapa hal yang tidak pernah dia bayangkan tiba datang begitu saja semenjak Stella datang untuk mencari Eudard. Tapi kenapa Stella bisa tahu anaknya masih hidup? Sepertinya hal ini tidak semudah yang dia bayangkan. Apakah hal ini ada hubungannya dengan John? Berarti selain Stella Loren masih ada seseorang di balik semua ini kesimpulan yang dia ambil. Samantha memejamkan matanya dan kecurigaannya semakin kuat dengan John. "Sebenarnya siapa John?" tanya dalam hati, dan mungkin dia harus mendengarkan saran Anne karena ini menyangkut keselamatan Edward. "Setelah Edward pulih aku akan segera pindah. Aku juga akan mencari pekerjaan yang lebih baik dan tempat tinggal yang lebih baik," katanya. Dia harap mereka tidak pernah bertemu lagi untuk selamanya. "Baguslah, itu keputusan yang bagus dan lakukanlah untuk Edward. Aku sangat iba melihat keadaannya." Anne mendekati Edward dan mengelus rambut pria kecil itu dengan lembut. "Apa yang terjadi dengannya?" tanyanya. Samantha menceritakan pada Anne jika Edward terkena obat bius yang berbahaya dan hampir saja gagal jantung. Wajah Anne langsung pucat. Kenapa ada orang yang begitu tega menyakiti seorang anak kecil? Mereka benar iblis, tega menyakiti seorang anak kecil seperti ini dan menyakiti perasaan seorang ibu. Runtuk Anne marah. "Ibu?" Samantha tersenyum dengan getir. Dia sangat yakin jika orang yang menyakiti Edward adalah ibu kandungnya sendiri. Apakah Stella pantas mendapat sebutan ibu setelah apa yang dia lakukan? Stella melemparkan setiap barang yang dia temui di dekatnya karena dia benar-benar marah. Yang lebih membuatnya marah adalah pria yang satunya lagi belum kembali sampai saat itu juga. "Dasar sampah, hanya menculik satu anak kecil saja tidak becus," teriaknya. Tapi orang yang dia bayar malah mati dan yang satunya lagi entah hilang kemana. "Sialan. Aku tidak menyangka perempuan ini punya pengawal. Tapi tidak mungkin, pasti ada orang yang melindungi mereka." Stella berpikir sejenak dan pada saat itu wajahnya langsung pucat. "Tidak mungkin bukan?" Setelah tiba di kantor John, Stella hendak masuk ke dalam, tapi dia langsung ditahan oleh 2 orang bodyguard yang berdiri di depan pintu. Stella sangat kesal. Padahal kedua pria itu tidak pernah ada di sana sebelumnya. "Hei, kalian mau cari mati ya? Apa kalian tidak tahu siapa aku?" teriaknya marah. Tapi kedua pria itu tidak bergeming, mereka masih setia berdiri di depan pintu dan tidak membiarkan Stella masuk. Dasar batch, as interpret, as sama dengan, ekspletif, lebih besar dari asteris, as lebih besar dari ngan. "John, keluar kau, aku ingin berbicara denganmu," teriaknya dari luar sana. Saat mendengar keributan itu Billy segera berjalan keluar. "Bubar, bubar," teriaknya. Para karyawan membubarkan diri dan kembali ke tempat mereka masing-masing. "Nona Stella, tolong jangan membuat keributan di sini," katanya. Dengan amarah tertahan Stella melotot pada Billy.
Billy, di mana John? Kenapa kedua orang ini menahanku dan tidak memperbolehkan aku masuk? Tanya Stella. Billy diam saja, dia telah mendapat perintah dari bosnya untuk menahan Stella dan tidak boleh membiarkan wanita itu masuk ke dalam sebelum dia kembali. Karena itulah dia menempatkan 2 orang pengawal di depan pintu untuk menahan Stella agar wanita itu tidak masuk ke dalam dan membuat onar. Maaf Nona Stella, Anda dilarang masuk, jawab Billy. Maaf Nona, justru ini perintah dari Master, kata Billy lagi. Justru jika dia tidak mengikuti perintah bosnya maka kepalanya yang akan melayang. Apa? Stella terbelalak kaget. Apa maksudnya? Kenapa John memperlakukannya seperti anjing liar? Billy, biarkan aku berbicara dengannya, pintanya. Billy menggeleng, dia tetap dengan pendiriannya. Billy, kau akan menyesal nanti, teriak Stella. Nona Stella, jangan mempermalukan diri Anda di sini. Sebaiknya Anda pergi baik karena bos sedang ada urusan dan tidak ada di tempat. Urusan apa? Aku ini tunangannya tapi kenapa memperlakukan aku seperti ini? Maaf Nona, jawab Billy. Saat itu seorang pria menghampiri Billy dan membisikkan sesuatu di telinganya. Apa, orang itu tidak mau bicara? Tanya Billy. Pria itu hanya mengangguk. Setelah berkata demikian Billy segera masuk ke dalam mobil yang telah menunggunya. Stella hanya bisa menahan amarahnya saja, sia-sia dia datang ke sana dan hanya mempermalukan dirinya. Pria itu adalah pria yang melarikan diri saat rekannya ditembak mati tapi naas baginya karena dia tertangkap oleh orang yang mengejarnya. Dia tidak mengenal orang itu, pria itu bersama rekannya menerima tawaran dari Stella untuk menculik seorang anak. Dia kira pekerjaan itu mudah, tapi dia tidak menyangka rekannya ditembak mati di tempat itu juga. Katakan padaku, siapa yang membayarmu untuk menculik anak itu? Tanya Billy. Pria itu hanya diam saja, dia tidak bisa membocorkan siapa yang membayarnya sekalipun nyawa taruhannya. Cuih, pria itu meludahi wajah Billy dengan liurnya yang berdarah. Billy langsung menjambak rambut pria itu dan memukul wajahnya berkali-kali. Sialan, masih tidak mau bicara? Billy kembali memukuli wajah pria itu berkali-kali, dia harus tahu siapa dalang di balik semuanya. Hahaha, pria itu tertawa. Sekalipun aku mati, aku tidak akan mengatakan padamu siapa yang telah membayarku, kata pria itu. Bagus, aku suka mendengarnya. Aku juga tidak berharap kau akan mengatakan dengan cepat siapa yang membayarmu, jawab Billy. Pria itu menelan ludahnya tapi dia kembali tertawa. Billy hanya menatap pria itu dan tersenyum dengan mengerikan. Kalau begitu, hubungi majikanmu dan suruh dia datang untuk menyelamatkanmu, perintahnya. Seorang anak buahnya memberikan sebuah ponsel pada pria itu tapi pria itu hanya diam saja. Tidak mau juga, tanya Billy sedangkan pria itu hanya melotot padanya. Baiklah, nikmatilah waktumu. Aku yakin sebentar lagi kau akan memohon pada kami dan memberitahu siapa yang telah membayarmu. Setelah berkata demikian, Billy segera meninggalkan pria itu dan dia berharap dalam hati semoga bosnya bisa secepatnya kembali. Hari ini Samantha pindah ke rumah baru karena dia telah menemukan tempat yang baru dan lebih aman. Selagi Edward di rumah sakit dia mulai mencari rumah baru dan dia memutuskan untuk pindah ke sebuah apartemen karena di sana lebih aman untuk Edward. Untuk berjaga-jaga, Samantha tidak membawa Edward kembali ke rumah itu lagi. Dia takut orang Stella masih di sana untuk mengincar Edward kembali. Saat itu Edward berlari masuk ke dalam kamarnya dan tampak begitu senang. Mommy, apakah ini kamar untukku? Tanya Edward dan dia masuk ke dalam kamar yang akan ditempatinya. Benar sayang, apa kau suka? Samantha masuk ke dalam kamar itu dan meletakkan mainan Edward. Tentu aku suka Mommy tapi kenapa kita harus pindah?
Tanya Edward dengan polos. Waktu Edward menceritakan itu Samantha dan Anne tertawa. Samantha sangat bersyukur jika Edward bisa cepat pulih dan sudah baik-baik saja. Sayang, rumah itu sudah jelek dan harus dibongkar. Jadi kita harus segera pindah, apa kau tidak suka? Tidak Mommy, aku suka tempat ini tapi bagaimana jika Daddy kembali untuk menemui kita? Tanya pria kecil itu. Samantha menarik nafasnya dan dia harus berusaha menjelaskan hal ini pada Edward. Sayang, Daddy tidak akan kembali lagi, katanya dengan berat hati. Kenapa? Wajah Edward mulai terlihat sedih. Aku sudah besar Mom, jawab Edward. Oh ya, apa kau sudah bisa mengalahkan Mommy? Tanya Samantha. Edward berlari ke arahnya dan melayangkan tendangan kecil di depan Samantha. Bagaimana? Apa aku sudah bisa mengalahkan Mommy? Tanyanya sambil memasang kudanya. Samantha terkekeh, dia segera menggendong Edward dan mendudukkan Edward di atas ranjang. Belum sayang, tunggu tubuhmu sudah besar dan sudah tinggi melewati tinggi Mommy. Besar seperti Daddy? Tanya Edward sedangkan Samantha mengangguk. Mommy, kenapa kita tidak mencari Daddy saja? Tanya Edward lagi. Tidak sayang, Mommy tidak tahu di mana Daddy berada saat ini. Samantha mengusap kepala Edward dengan lembut. Aku tahu, ucap Edward dengan cepat. Oh ya, kau tahu dari mana? Mommy, Daddy bekerja di sebuah gedung yang tinggi sekali, kata Edward dengan semangat sambil mengangkat kedua tangannya. Samantha langsung menatap Edward dengan heran. Apa Edward tidak asal bicara? Kau tahu dari mana? Tanyanya. Edward langsung menutup mulutnya dengan tangan kecilnya saat teringat janjinya dengan John. Edward, kau menyembunyikan sesuatu dari Mommy? Tanya Samantha lagi. Edward hanya menggeleng, dia tidak berani memandangi Samantha karena takut ibunya itu akan marah. Bersambung dulu ya teman-teman.